تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ هذا اللقاء بقولي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا امين يا مجيب السائلين. مرحبا بك يا الأستاذ عزام، أهلا وسهلا. Alhamdulillah fi hadhihi lailah, di malam ini, di pertemuan yang kedua ini. Seharusnya ini pertemuan pertama ya, namun kalau sesuai urutan ini pertemuan kedua, karena semalam itu Ana kasih tahu tidak ada yang masuk sama sekali ya. Makanya tidak ada rekaman yang Ana share di grup. Nah, jadi malam ini itu ibaratnya malam pertama, walaupun pada hakikatnya ini adalah malam yang kedua. Nah, Taib, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa bertemu dalam kebaikan, dan mempelajari bahasa Arab ini adalah salah satu dari kebaikan-kebaikan yang wajib untuk senantiasa kita syukuri. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat beriringkan salam ini juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapapun yang mereka berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya hingga akhir zaman. Taib, sekali lagi Anda ucapkan kepada antum ya Ustadz Azam, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya. Setelah sekian lama, alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Ana kira grup ini sudah hilang ya, alhamdulillah masih bisa bertemu kembali. Dan sebelumnya Ana pengen memastikan terlebih dahulu karena dulu kita sempat vakum ya, sempat vakum begitu lama. Nah, ketika terakhir bareng sama Ana, kemudian setelah itu grup ini belajar lagi enggak dengan ustadz yang lain? Karena enggak saya Tidak belajar kan? enggak. Toib. Berarti kalau tidak belajar dengan ustadz yang lain, terakhir kali materi kita itu adalah di Al-Hiwaru Ats-Tsani, di materi Al-Hajj wal Umrah. Itu terakhir kali. Ya, berarti itu sudah pernah kita ambil. Saatnya kita pada malam ini kita akan mulai melanjutkan kembali sesuatu yang sudah lama kita tinggalkan ini. Ya, insyaallah taala fi hadhihi lailah kita akan membahas ya kosakata-kosakata, kemudian bentuk-bentuk jumlah dalam bahasa Arab, khususnya di al-hiwaru ats-tsalis ya, dialog atau percakapan yang ketiga, masih di materi Al-Hajju wal Umrah. Jadi ini akan kita bahas insyaallah taala في هذه الليلة. طيب، قبل أن نبدأ نحن درسنا يا الأستاذ عزام، أنا أريد أن أسألك كيف حالك في هذه الليلة؟ أنت وأسرتك كيف حالهم؟ Alhamdulillah ana wa usratuka bi khair alhamdulillah. بخير ما شاء الله، بارك الله فيك. أنا نسيت Alhamdulillah. يا الحمد لله يا الأستاذ عزام. أنا وزوجتي وابني وابنتي كلنا الحمد لله بخير. الحمد لله. طيب، الأستاذ عزام، أنا نسيت من أين أنت؟ Ana min Lampung Kak. أنت من لامبونغ، أين لامبونغ؟ Lampung أنت من لامبونغ أين؟ di Bandar Jaya. في بندر جاية، يعني بندر جاية مدينة أو قرية؟ Madinah benar. مدينة. جميل، نعم. طيب الأستاذ عزام، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Kita langsung mulai saja ya ke materi kita pada malam hari ini. Al-Hiwaru Ats-Tsalis, dari materi Al-Hajju wal Umratu. Naam. طيب. Di sini Anda akan bacakan terlebih dahulu dua kali ya, agar lebih paten nanti kita ulangi sama-sama karena kita cuma berdua di sini. Nah, di sini kita ada Al-Hiwaru Ats-Tsalis. Al-Hiwaru Ats-Tsalis, silakan dilihat untuk layarnya. Kalau ada bukunya silakan diperhatikan bukunya. Sama-sama kita perhatikan dengan seksama bagaimana membaca kalau ada kata-kata yang kurang jelas di sini.
Al-hiwaru ats-tsalisu unzur wastami' wa a'id. Nah, di sini kita dapati ada dialog antara Ar-Rajul dengan Adnan. Anak akan mulai. Ar-Rajulu. Mata yabda'u al-wuqufu bi'arafah. Yabda'u ghadan fil yawmi at-tasi'i ba'da az-zawali. Wa mata yantahi? Yantahi 'inda al-fajri. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الحدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. طيب أنا أكرر sekali lagi مرة ثانية. نعم. طيب متى يبدأ الوقوف بعرفة؟ يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. ومتى ينتهي؟ ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد غروب الشمس ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس ونرمي الجمرة الكبرى ثم نذبح الهدي ونحلق رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة وسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر. Naam. Taib, untuk dialognya lumayan panjang ya. Inti secara keseluruhan dari dialog ini itu adalah bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Nah, kita harus ingat terlebih dahulu bahwasanya di dialog satu dan dialog kedua kemarin sebelumnya al-hiwarul awal dengan al-hiwarus sani itu berbicara tentang al-umrah. Khususnya untuk dialog yang kedua itu berbicara tentang al-umratu. Nah, dialog yang ketiga ini kita akan fokus bagaimana sih pelaksanaan tata cara ibadah haji. Jadi ada dua faedah yang bisa kita ambil, faedah bahasa dan faedah fikih. Tunggu sebentar ya, Al-Ustadz Azam, ini ada Grab. Nah, tunggu sebentar. The hero is dark, the Baik, sebelumnya afwan ya, tadi ada Grab datang, Al-Ustadz Azam. Berarti langsung kita mulai saja untuk penjelasannya. Sekarang kita masuk ke
Baik, sekarang kita masuk ke penjelasan ya. Kita masuk ke penjelasan ya Ustadz Azam untuk dialog yang ketiga ini. Jadi anak ulangi sekali lagi. Untuk dialog yang ketiga ini itu kita fokus tentang penjelasan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga diharapkan melalui dialog yang ketiga ini al-hiwarus tsalis kita dapati faedah-faedah bahasanya, juga faedah-faedah fikih. Jadi ada fikih yang bisa kita dapati insyaallah taala. Baik, al-hiwarus tsalis unzur wastami' wa'id. Naam. Nah, di sini kita dapati ada al-hiwaru bainar rajul dengan Adnan, ya ar-rajulu dengan Adnan. Nah, nampaknya kita harus paham terlebih dahulu dialog ini eh, antara ar-rajul laki-laki, ya ar-rajulu maknaha laki-laki dewasa, ya. Ar-rajulu antara seorang laki-laki dengan Adnan, ya. Mereka berinteraksi, nampaknya mereka pengen melaksanakan ibadah haji. Mereka pengen melaksanakan ibadah haji, hanya saja ar-rajulu ini kayaknya dia ya pengen bertanya-tanya tentang masalah haji, ya agar lebih paten gitu ya bahwasannya tentang masalah haji. Kita mulai dari ar-rajulu, dia bertanya kepada Adnan, "Madza qala ar-rajul? Mata yabda'u al-wuqufu bi Arafah?" طيب الأستاذ عزام، ما معنى يبدأ؟ هل أنت معي؟ Nama نعم، ما معنى يبدأ؟ يبدأ. تعرف ما معنى يبدأ؟ Lupa nggak belajar. طيب متى يبدأ الوقوف بعرفة ya kapan يبدأ يبدأ di sini artinya mulai ya mata yabda'u Nama. al-wuqufu bi'arafah kapan mulai wukuf bi'arafah di Arafah. Jadi dalam bahasa Arab ya anak garis bawahi ini untuk huruf bi itu juga bisa bermakna fi ya bi itu biasanya kita sering terjemahkannya itu dan. Namun kalau dia menunjukkan tempat artinya bukan dan ya, artinya adalah di. Ya. Mata yabda'ul wuqufu bi Arafah, kapan mulai wukuf di Arafah? Maka Adnan dia dia langsung bilang seperti ini. Yabda'u ghadan kata dia. Ya. Mulai besok. Jadi wukufnya besok. Fil yaumit tasi'i, fil yaumi ya di hari at-tasi'i ke-9. Di hari ke-9. Maksudnya apa? Di hari ke-9 bulan Zulhijjah. Jadi kalau nanti kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, hal rukun yang pertama kita lakukan ya tentunya setelah ihram ya. Rukun pertama yang kita lakukan adalah itu apa ibadah wukuf, wukuf di Arafah dan itu dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Kapan 9 Zulhijjahnya? Apakah pagi hari, sore hari? Ternyata apa kata Adnan? Ba'da zawal. Ba'da setelah az-zawal. Nah, zawal ini kita harus tahu. Zawal itu adalah istilah matahari itu kan pertama di atas kepala kita, ya, lurus di atas kepala kita. Kalau dia agak condong sedikit ke arah barat, maka itu namanya az-zawal. Paham tak? Kurang lebih perkiraan waktu zuhur. Jadi orang-orang mulai boleh wukuf di Al-Arafah, di Arafah itu adalah ketika waktu-waktu zuhur baru start wukuf, ya, seperti itu. Toib, sekarang pertanyaannya, kalau gitu kapan selesainya? Maka kata Ar-Rajulu, dia di sini bertanya kepada Adnan, wa mata yantahi. Nah, yantahi ini kalimat baru juga ya. Yantahi maknaha selesai atau berakhir. Dan kapan selesai dan kapan berakhir kata ar-rajulu ya. Kata Adnan, yantahi indal fajri, berakhir ketika fajar. Lama waktunya ya. Baik, sekarang coba dibayangkan oleh Ustaz Azam, mungkin harus dibayangkan terlebih dahulu. Kita anggap besok itu tanggal 9 Zulhijjah.
besok ya, besok tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian kita mulai wukuf itu ketika sudah mulai memasuki waktu zuhur, kita berbondong-bondong melakukan wukuf di padang Arafah. Ini waktunya ya, waktu wukuf ya. Bukan maksudnya kita harus wukuf itu dari ba'da zuhur sampai fajar, enggak. Ini waktunya, waktu boleh wukuf ya. Mulai dari memasuki waktu zuhur pada hari ke-9 sampai nanti maghrib Isya ketemu subuh besoknya. Berarti baru selesai itu tanggal apa? Tanggal 10. Itu untuk waktunya ya, untuk waktunya, bukan berarti kita wukufnya sampai subuh, enggak. Ya, itu untuk waktunya. Sebagaimana kata orang, waktu zuhur itu ketika matahari itu di atas kepala kita agak condong sedikit sampai nanti sebelum mendekati asar. Itu waktu zuhur. Apakah kita sholat zuhur ini selama itu? Enggak. Nah, begitu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau orang ada wukufnya tengah malam, sah tidak sah? Ya, sah wukufnya. Kalau ada orang yang wukufnya tengah malam, mungkin dia ada uzur tidak sempat wukufnya di siang hari. Yang penting terakhir kali waktu itu adalah waktu fajar. Makanya kata Adnan di sini yantahi indal fajri. Halas, naam, yantahi sudah. Taib. Kemudian tentunya kalau kita wukuf, orang yang mulai start wukuf ya itu mulainya ba'da zuhur, itu biasanya mereka selesainya atau keluar dari padang Arafah itu setelah maghrib atau maafan sebelum maghrib. Sehingga yang jadi pertanyaan di sini, terus kita sholat zuhur asar gimana? Makanya di sini ar-rajulu dia bertanya kepada Adnan, hal nusalli zuhra wal asra fi Arafat? Ya, apakah nusalli kita sholat az-zuhra wal asra, zuhur dan asar fi Arafat di Arafah? Kita sholat zuhur asar di Arafah ya? Maka kata Adnan, "Naam," kata dia. Jam'an. Jam'an di sini artinya secara jamak ya. Secara jamak. Maksudnya apa? Zuhur asar kita gabungkan dalam satu waktu ya. Wa qasran di samping jadi jamak dikosor juga. Maksudnya solat yang ada di 4 rakaat, zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, asar 4 rakaat jadi 2 rakaat ya. Waqta zuhri pada waktu zuhur. Jadi begini gambarannya ya. Kalau kita sudah menuju Arafah, kita sudah memasuki wilayah Arafah, kita mau siap-siap wukuf di Arafah mulai dari memasuki waktu zuhur, itu nanti di situ kita sholat zuhur dan asar. Kita sholat zuhur dan asar, caranya bagaimana? Caranya kita sholat zuhur dulu 2 rakaat. Habis itu salam, langsung berdiri lagi, sholat asar langsung. Ya, kita 2 rakaat juga sholat asarnya, langsung salam. Habis itu kita melanjutkan wukuf sampai nanti sampai nanti terbenamnya matahari. Seperti itu ya, itu namanya jama' dan qasar. Nah, taib. Nah, itu untuk pelaksanaan wukuf di Arafah. Setelah itu, kalau sudah selesai wukuf, sudah terbenam matahari, para jamaah mereka kemana? Para jamaah haji. Makanya di sini ar-rajulu dia bertanya lagi kepada Adnan. Apa kata dia? Wa mata nadhhabu ila Muzdalifata? Fahim? Nah, wa mata dan kapan nadhhabu kita pergi ila Muzdalifah ke Muzdalifah? Dia tahu Muzdalifah di mana, namun kapan pergi ke Muzdalifahnya? Kita lagi wukuf nih, kapan pergi ke Muzdalifahnya? Maka dijawablah oleh Adnan, apa kata Adnan? Nadhhabu ba'da ghurubi syamsi. Ya, kita pergi, maksudnya ke Muzdalifah tadi, ba'da setelah ghurubi syamsi. Ghurub artinya terbenam. Ya, terbenam. Asyamsi matahari. Jadi baru kita berangkat berbondong-bondong sama-sama pergi ke Musdalifah itu kalau matahari udah terbenam. Ya, baru nanti kita keluar dari Arafah, kita menuju ke Muzdalifah. Nah, kemudian kata Adnan, wa nusalli fiha al-maghriba wal isya'a jam'an wa qasran. Wa nusalli dan kita salat fiha di dalamnya
Lihat, ha ini kembali ke Muzdalifah. Ya, kembali ke Muzdalifah. Dan kita sholat di Muzdalifah, al-maghrib wal isya, sholat maghrib dan isya, jam'an wa qasran, secara jama' dan secara qasar. Bukan berarti maghrib 3 rakaat jadi 1,5 ya. Tidak. Maghrib 3 rakaat tetap 3. Isanya baru kita 2. Ya, Hmm. nah, jadi di Muzdalifah nanti, kalau sudah sampai di Muzdalifah, kita sholat maghrib dan isya, maghrib 3 rakaat salam, habis itu langsung isya 2 rakaat. Halas, ya jadi dari Arafah, terbenam matahari, kita berbondong-bondong menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah kita sholat maghrib dengan isya. Di Muzdalifah ini kita bermalam. Kita bermalam di Muzdalifah sampai besoknya, ya, sampai besoknya. Makanya di sini ar-rajulu dia bertanya lagi. Oke, sekarang kita sudah di Muzdalifah nih. Kita sudah sholat dan kita akan nginep di sini. Kemudian ar-rajulu bertanya, "Wa madza naf'alu ba'da dzalik?" Ya. Dan apa yang kita kerjakan, naf'alu, yang kita kerjakan ba'da dzalik, setelah itu? Maka dijelaskan oleh Adnan, kata Adnan, nadhhabu ila Mina, ya. Nadhhabu, kita pergi, ila Mina, ya, ke Mina. Jadi dari Muzdalifah ke Mina. Kapan? Qabla syuruqis syamsi, sebelum syuruk. Ma makna syuruk? Pernah dengar istilah syuruk, Ustaz Azam? Pernah. Taib. Syuruk artinya terbit. Syuruqis syamsi, terbit matahari, ya. Jadi kata Adnan, kita berangkat ke Mina, kita pergi ke Mina sebelum terbit matahari. Ada gambaran ya. Jadi ketika kita di Muzdalifah, malamnya nginep di Muzdalifah sampai subuh, sholat subuh masih di Muzdalifah nih. Nah, selesai sholat subuh, kita zikir sebentar. Nah, sebelum matahari terbit, kita sudah harus keluar dari Muzdalifah menuju ke Mina. Oh, paham tak? Nah, sesampai di Mina kita ngapain? Sesampai di Mina, kata Adnan, wanarmi. Wanarmi artinya dan kita melempar al-jamrotal kubro, jumroh al-kubro. Jadi jumroh itu atau tempat melempar batu pakai batu kecil itu ada 3 ya. Yang pertama itu jumroh sugro, jumroh yang paling kecil, jumroh wusto, jumroh tengah-tengah, dan jumroh kubro, jumroh yang paling besar. Nah, untuk pada hari ini, pada kesempatan yang pertama kali ke Mina ini, kita hanya melempar jumroh yang paling besar saja. Itu saja yang kita lempar, jangan tiga-tiganya. Ya. Wa narmi al-jamratal kubra, dan kita melempar jumrah kubra. Kemudian ngapain? Thumma nadhbahu. Nadhbahu artinya kita menyembelih, ya, kita menyembelih al-hadiyah. Al-hadiyah artinya hewan sembelihan. Jadi nanti kita menyembelih hewan sembelihan, ya, setelah melempar jumroh. Apa hewan sembelihannya? Bisa domba, bisa kambing. Nah, thumma nadhbahu al-hadiyah. Ana ulangi, nadhbahu artinya kita menyembelih, al-hadiyah hewan sembelihan. Kemudian ngapain? Wa nahliqu. Wa nahliqu artinya dan kita mencukur, halaqa yahliqu, dan kita mencukur, wa nahliqu ru'usana, kepala-kepala kita. Oke, jadi di Mina ada 3 yang mereka lakuin. Yang pertama lempar jumroh yang paling gede, jumroh kubroh. Kemudian setelah itu nyembelih hewan sembelihan. Kemudian setelah itu baru cukur botak licin. Ya, wa nahliqu ru'usana. Cukur botak ya, licin afdol untuk haji. Taib. Nah, udah nih di Mina udah selesai tiga-tiganya. Makanya habis itu kita ngapain? Ar-rajulu di sini bertanya kepada Adnan, "Wa madza naf'alu ba'da dzalik?" Ya, dan apa yang kita lakukan setelah itu? Ngapain? Maka kata Adnan, nadhabu ilal masjidil haram. Berarti dari Mina kita nadhab, kita pergi ilal masjidil haram. Paham tak ya? Ilal masjidil haram. Ke masjidil haram. Ngapain? Li. Perhatikan di sini ada li, untuk tawafi al-ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini hukumnya wajib.
harus tawaf ya. Ini tawaf untuk haji, ini namanya tawafu al-ifadah. Untuk tawaf ifadah dan wasa'il haji dan sa'i haji. Jadi nanti kita ke Masjidil Haram, kita tawaf, tawaful ifadah ya, dan ini hukumnya wajib. Habis tawaf kita sa'i untuk haji. Samalah sa'i tawaf 7 putaran ya, sa'i 7 kali bolak-balik. Nah, Taib. Kemudian ar-rajulu di akhir percakapan bertanya kepada Adnan, wa mata natufu tawafal wada, ya, dan kapan natuf? Natuf ini sudah lupa Ustaz Azam ya. Nah, maklumlah sudah vakum lama. Natuf artinya kita tawaf. Dan kapan kita tawaf? Tawafal wada, tawaf wada, kita ada tawaf ibadah, ada tawaf wada. Tawaf ifadah itu tawaf untuk haji ya. Kalau tawaful wada ini dia tawaf untuk perpisahan. Jadi kalau kita ingin meninggalkan Mekah, kita disunnahkan hukumnya untuk tawaful wada. Ya, antara sunnah atau wajib, Anda lupa hukumnya ini. Nanti silakan dicek terlebih dahulu ya untuk di hukum fikih. Nah, dan kapan kita tawaful wada? Wada di sini perpisahan artinya. Kita lakukan ketika kita ingin keluar dari Mekah. Maka kata Adnan, ba'da ramyi al-jamarat ya, setelah melempar jumroh fil yaumis sani asyar, pada hari ke-12 atau 13 ya. Jadi ini ada scan istilahnya ya. Ada scan yang dipotong dari percakapan ini. Anak akan ulangi dari yang percakapan Adnan. Tadi kan kita dari Mina, kita sudah melakukan tiga, tiga ini ya, tiga apa aktivitas. Kita sudah lempar jumroh kubro, kita sudah nyembelih hewan sembelihan, dan yang terakhir kita botakin kepala kita. Habis itu kita menuju Mekah, di Mekah itu kita tawaf ifadah, dan kita sa'i haji. Habis itu kita ngapain seharusnya? Kita kembali ke Mina lagi. Nah, kita kembali ke Mina. Nah, di Mina itu kita ngapain? Kita melempar jumroh, ya. Kita melempar jumroh pada hari ke-12 dan hari 13. Jumroh, tiga-tiganya kita lempar. Jumroh sugro, wusto, dan kubro. Hari ke-12 dan 13. Berturut-turut kita lempar seperti itu terus. Nah, habis itu sudah. Kalau sudah hari ke-13, kalau kita mau udah selesai ibadah hajinya, kalau kita mau meninggalkan Mekah Al-Mukarramah, kita harus menuju Mekah dulu, baru nanti kita tawaf, tawaful wada. Makanya di sini ada scan yang dihapus untuk mempersingkatnya. Jadi seperti itu ya. Semoga ada gambaran bagaimana aktivitas haji itu dilaksanakan. Dari sini pun banyak. Bagaimana kalau langsung turun ke lapangan yang ada jutaan orang langsung? Makanya tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur itu laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga. Karena memang antum bisa lihat sendiri padat ya. Nah, harapkan Ustadz Azam, karena sudah lama Anda ini belajar bareng ya, kosakata baru di sini silahkan diperhatikan, seperti kata-kata ya beda'u, yaitu mulai. Kemudian ada kata-kata baru di sini, kosakata baru az-zawal. Zawal itu matahari agak condong sedikit ke arah barat. Waktu zuhur lah bisa kita katakan waktu zuhur. Kemudian yantahi itu berakhir. Kemudian istilah jamak qasar ya, Anda yakin sudah pernah dengar ya istilah jamak qasar dalam ilmu fikih. Kemudian habis itu Mantap. ahsanta. Habis itu kata-kata ghurub, yang ghurub artinya terbenam. Ghurubus syamsi itu terbenam matahari. Kalau terbit matahari itu syuruk. Ya, syuruqus syamsi itu terbit. Nah, kemudian istilah-istilah seperti narmi, narmi itu kita melempar ya. Al-jamru al-kubro ini tidak perlu diterjemahkan. Kemudian nadzbah, nadzbah ini kita menyembelih, al-hadiyah hewan sembelihan. Nah, kemudian ada kata-kata nahliqu. Nahliqu kita mencukur. Ru'us jamak dari ra'sun. Naam, kepala-kepala. Taib, adapun selain itu alhamdulillah ya ada natufu juga, ini sudah pernah kita ambil di al-hiwar al-awwal dan al-hiwarus tsani, natufu kita tawaf. Selain itu insyaallah kosakatanya mudah. Nah, sampai di sini ya Ustaz Azam. Hal ladaika soal? Tafadhal, mana kira-kira yang terluput dari penjelasan Anda tadi, silakan ditanyakan. Jadi Anda ulangi sekali lagi, paham urutannya ya? Kita ke Arafah, habis di Arafah kita ke Muzdalifah, habis Muzdalifah kita ke Mina, habis dari Mina ke
Mekah, habis dari Mekah kita ke Mina lagi. Habis dari Mina, kalau kita mau keluar dari Mekah, kita ke Mekah lagi untuk tawaful wada. Jadi seperti itu urutannya. Nah, silakan Ustaz Azam, ada yang ditanyakan? Nah, tafadhal, hal min soal, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insyaallah enggak. Insya Allah jelas ya. Insyaallah jelas. Taib, kalau jelas ya Ustaz Azam, kita bacakan sekali baca saja ya. Silakan antum sebagai an rojul. Ana ar-rajulu wa anta Adnan. Ya, anta Azam halas. Nah, taib, ana akan bacakan terlebih dahulu ya Ustaz Azam, anta Adnan. Nabda, kita mulai. Mata yabda'ul wuqufu bi Arafah يبدأ غدا في اليوم التاسع بعد الزوال. wa mata yantahi. ينتهي عند الفجر. هل نصلي الظهر والعصر في عرفات؟ نعم، جمعا وقصرا وقت الظهر. ومتى نذهب إلى مزدلفة؟ نذهب بعد الغرفة غرب- غروب الشام، ونصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. أحسنت. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى منى قبل شروق الشمس، ونرمي الجمرة الكبرى، ثم نذبح الهدي و- ونحلق رؤوسنا. ونحلق رؤوسنا. رؤوسنا. وماذا نفعل بعد ذلك؟ نذهب إلى المسجد الحرام للطواف إفاضة والسعي الحج. ومتى نطوف طواف الوداع؟ بعد رمي الفجر في اليوم الثاني عشر. بعد رمي الفجر بعد رمي الجمرات في يوم الثاني عشر أو الثالث عشر. أيوة أو الثالثة عشر. بارك الله فيك. قراءة جيدة. نعم. Karena waktunya sudah sedikit ya, kita langsung masuk ke al-mufradat terlebih dahulu. Di sini Anda akan jelaskan secara singkat saja. Al-mufradatu al-ardu unzur wastami' wa a'id. Yang pertama kita ada al-wuqufu. Ya, al-wuqufu bi Arafah. Ana pengen menggarisbawahi kata-kata bi. Ya, jadi kata-kata bi ini sekali lagi maknanya bukan hanya selalu dengan, ya, terutama ketika dia disandingkan dengan nama tempat. Sebagai contoh, Ana bilang, misal al-Ustadz Azam, anta taqul ana askunu bi Lampung. Ana askunu bi Lampung. Nah, itu maknanya adalah fi, ya. Nah, kemudian kita ada Arafat, ya, kemudian ghurubus syamsi, terbenam matahari, al-hadyu ini hewannya, ya, hewannya. Kemudian syuruqus syamsi ini, afwan, ghurubus syamsi ini terbenamnya matahari. Kalau syuruqus syamsi terbitnya matahari. Kemudian ada Muzdalifah, ini Muzdalifah, Mina, kemudian ru'us, ya, ru'us jamak dari ra'sun, ya, ra'sun, ru'us, kepala-kepala. Nah, ini gambaran al-jamratu al-kubroh, ya, jumroh kubroh. Ini jangan kita bayangkan kecil ya. Ini gede. Ini dia. Kalau mau lihat gambarnya yang ini. Nah, ada lingkaran seperti ini. Nanti orang-orang sekitar sini melempar jumroh sebanyak 7 kali ya. Bismillahi Allahu Akbar. Pakai batu ukurannya seperti jempol inilah, ya, batu kerikil atau seperti ini. Kecil ya, hasa namanya. Ya kecil ya, seukuran kelingking, ujung kelingking ini. Atau sebesar jempol lah maksimal ya. Jangan yang gede-gede. Dan ngelemparnya jangan kuat-kuat, nanti kena orang samping, orang seberang. Jangan. Nah, jadi kita ngelemparnya tidak perlu sampai overpower ya, tidak perlu. Jadi kita Allah Bismillah Allahu Akbar seperti itu. Nah, lempar biasa saja ya. Tidak perlu sampai, ada juga yang sampai viral itu, sampai tongkatnya dijadiin pistol sama dia, orang tua. Nah, Taib. Kemudian al-jumratul kubra, ini jumrah yang paling gede. Kemudian yarmi al-jamarat, ya, melempar jumroh-jumroh, ya. Kemudian zawalus syamsi. Jadi ini harus kita ingat, yang paling itu adalah terbitnya matahari, itu syuruqus syamsi. Kemudian tengah-tengahnya agak condong sedikit zawalus syamsi, dan terbenamnya matahari ghurubus syamsi, ya. Kemudian rojul, dikatakan rojul kalau dia sudah dewasa.
Jadi tidak cocok antum bilang anak kecil itu rojul, tidak bisa. Anak kecil ya dia ibnun atau mungkin syabun ya. Tapi kalau rojul ini sudah dewasa seperti anak rojul. Wa anta ya Lusadu Azam anta syabun ya. Kemudian yadbah. Yadbah ini menyembelih ya. Ya, kalau ini hewan sembelihannya, kalau ini menyembelih. Perhatikan, jangan yadhab, tapi yadbah. Yadbah. Nah, Taib, sekarang Ustaz Azam, insya Allah kita sudah paham ya untuk kosakata. Sekarang untuk latihan-latihannya di sini antum bisa cek di sini Ustaz Azam, perhatikan perintahnya ratib ya, urutkan al-ahdath peristiwa-peristiwa kama waradat fil hiwar sebagaimana yang datang di dialog. Ya, di sini ada adzahabu ila mina, halqur ru'us, salatuz zuhri wal asri fi Arafat, sa'yul haji, ramyul jamarah, al-wuqufu bi Arafah, tawaful wada, salatul maghrib wal isya bi Muzdalifah, dzabhul hadi, tawaful ifadah. Ana utika waqtan, ana kasih waktu untuk antum al-Ustadz Azam sekitar 3 menitan lah, cukup insyaallah ya, 3 menitan. Silahkan diurutkan Ustaz, urutannya. Nah, boleh lihat apa ya, Ustaz? eh, Apa halaman pelajaran Ustaz? Teksnya. teksnya, iya, silakan. Jadi ini dipoto dulu, silakan dipoto dulu. Kalau mau foto-foto dulu enggak apa-apa. Bisa dipoto atau enggak? Iya, Nah, Ustaz. nah, kalau sudah, ini sudah ya. Kalau sudah kita sesuai urutan. Nanti diurutkan 1 sampai 9 atau 10 itu. Nah, silakan. Nah, Kebawahin, silakan ya. Nah, sudah? kebawahin. Sudah, Sudah? Ustaz. Yang ini sudah. Nah, Sudah, Ustaz. Di bawah dikit. jelas? Baik, sudah siap lalu Ustadz Azam? Belum, Ustaz. Dikit lagi, Ustaz. Ya, silakan. Nah,
Baik, خلاص. Karena waktunya sudah hampir habis ini ya. خلاص. Kita langsung mulai saja Al-Ustadz Azam. Jadi, tafadhal ya Al-Ustadz Azam. Di antara 2, 4, 6, 8, 10 urutan ini, mana urutan yang pertama? Tafadhal. Yang pertama al-wuquf bi Arafah. الوقوف بعرفة. جميل. والثاني؟ الثاني صلاة الظهر والعصر في عرفة. أحسنت، جميل جدا. والثالث؟ الثالث صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة. جميل، هذا صحيح. والرابع؟ نذهب إلى منى الذهاب إلى منى. جميل. والخامس؟ نر- ونرمي الجمرة الكبرى. نرمي الجمرة الكبرى أين؟ آه. أين الجمرة الكبرى؟ آه. رمي الجمرة. يا رمي الجمرة. أي نعم، رمي الجمرة، هذا الخامس. والسادس؟ السادس زح ذبح الحديد. سابه الهدي، أيوة صحيح. والسابع؟ السابع السابع حلق الأنثى. حلق الرؤوس. نعم صحيح، حلق الرؤوس. dua lagi. الثامن؟ Oh, tiga lagi ya. Tiga lagi, nah. تفضل. خلاص. نعم. طيب، طواف أه؟ الإفاضة. بين سعي sama tawaful wada sama tawaful ifadah, mana duluan? طواف الإفاضة. Tawaful ifadah. Jamil. Setelahnya? setelahnya sa'i al-hajj. Naam, sa'yul haji. Sahih. Dan yang terakhir, tidak ada keraguan sama sekali, adalah tawafu al-ifadah. Naam ya Ustadz Azam. Taib, barakallahu fiik wa syakran, syukran, syakarallahu laka ya Ustadz Azam. Dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk materi tentang al-hiwaru al-thalis dari materi al-hajj wal umrah. Berarti besok ya, semoga ada temannya besok. Ya, Insyaallah benar. taala kita akan mampir terlebih dahulu dari latihan-latihan umum dari materi al-hajju wal umratu. Baik, Al-Ustaz Azam, karena waktu sudah habis maka ana cukupkan sampai di sini. Wa ana aqulu laka jazakallahu khairal jazaa wa barakallahu fik. Wa nakhtatimu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan. Wa iyyakum.